Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Waliyul muttaqin, nasiril mu'minin, wa amara bil ittihadi wat ta'awun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Quba, yadhillukumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menaungi kita semua sampai nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, atas segala nikmatnya kepada kita semua yang tidak akan pernah bisa terhitung sampai kapanpun. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita khatamil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita agar supaya kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Alaikum bisunnati, kata Nabi, kalian semua harus mengikuti sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah-sunnah para sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz, kata Nabi. Addu 'alaiha artinya gigitlah, bin nawajiz dengan menggunakan gigi geraham kalian. Masya Allah. Ini kenapa Nabi memerintahkan kita untuk menggigit dengan menggunakan gigi geraham, gitu kan? Karena ketika kita menggigit dengan menggunakan gigi depan itu kurang kuat. Jadi kalau Bapak mengunyah makanan
itu kan menggunakan gigi geraham, setuju ya? Nasi hancur, ya. Tulang pun bisa hancur. Kadang orang buka botol juga pakai gigi geraham tuh orang, luar biasa. Artinya ini isyarat bahwa kita benar-benar harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilepasin gitu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan juga itu. Taraktu fikum, aku telah tinggalkan kepada kalian, untuk kalian, amrayni, apa tuh? Dua perkara. Lan tadhillu abadan. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berdua berpegang teguh kepada keduanya. Pertama, kitabullah, apa itu? Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, kan gitu. Maka sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah Al-Quranul Karim. Wa khairal hadyi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap yang baru itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang bid'ah namanya sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pekan lalu kita sudah bertemu ya. Dan Allah pertemukan lagi, alhamdulillah, dan sekarang kita akan terus bertemu di pekan yang pertama. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya Bapak-Bapak ya. Tidak ada halangan, terus kemudian kita bisa membahas kitab ini dengan sempurna, dengan tidak ada kekurangan sedikit pun gitu ya. Kita akan memilih satu kitab untuk pembahasan pekan pertama, itu adalah kitab apa? Arba'in An-Nawawi. Kumpulan 40 hadis sahih, masyaallah. 40 hadis sahih, insyaallah tuh kita akan bahas ya. Sekali pertemuan satu hadis cukuplah insyaallah, gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita belajar hadis Nabi ini ada keutamaannya, Pak. Ada keutamaan kita mempelajari hadis-hadis Nabi, jangan salah ini. Kalau kita mendengarkan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah, itu ada pahalanya, ada keutamaannya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kalian, fastami'u, apa artinya Bapak-bapak? Maka dengarkanlah, kan begitu. Wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Itu kalau mendengarkan ayat-ayat Allah. Gimana kalau Bapak-bapak mendengarkan hadis-hadis Nabi? Ada keutamaannya? Tentunya ada, Pak. Apa yang akan kita dapatkan apabila kita belajar hadis Nabi, mendengarkan hadis Nabi, memahami hadis-hadis Nabi, menyampaikan bahkan menghafalnya? Maka keutamaannya adalah akan mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya itu Bapak-bapak? Naddarallahu. Apa artinya? Semoga Allah memberikan cahayanya, ya, imra'an, kepada seseorang,
sami'a maqalati, kata Nabi, yang mendengarkan hadis-hadisku. Masya Allah. Fawa'aha, yang kedua, lalu kemudian memahaminya. Berarti kalau Bapak mendapatkan satu matan hadis, tidak boleh langsung di-share ulang. Kita kadang gatel aja tangannya kalau ada lihat di grup, ada teman ngirim tuh broadcastan. Wih, sabda Nabi nih, copy paste, entar dulu. Jangan asal mentang-mentang sabda Nabi, hadis Nabi. Siapa yang tahu bahwa hadis itu sahih atau dhaif atau maudhu'? Ya. Siapa yang tahu itu sahih benar, dhaif lemah, maudhu' palsu? Kan begitu, Pak. Kalau Bapak menyampaikan hadis sahih, insyaallah pahalanya luar biasa. Kalau Bapak sebaliknya menyebarkan hadis-hadis palsu, gimana? Pernah dengar hadis Nabi enggak? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Waduh, ini ancamannya ngeri juga sih, Pak. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, mengatakan itu hadis sahih padahal bukan, mengatakan itu perkataan Nabi padahal bukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka suatu saat nanti akan Allah siapkan satu tempat di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Makanya kalau tidak tahu ngapain, Pak? Kalau Bapak tidak tahu ngapain? Apa yang Bapak lakukan? Ada perintah Allah begitu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian semua ahlal dzikri, kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Kira-kira menurut Bapak, apabila sesuatu ditanyakan kepada bukan ahlinya, masalah enggak, Pak? Idza wusidal amru, kata Nabi, ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila perkara itu ditanyakan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah. Tunggu waktu kehancuran yang enggak boleh, Pak. Makanya saya bilang, kita bahas di pekan pertama hadis Nabi. Kita akan terangkan takhrij hadisnya bagaimana dan seperti apa. Gitu kan. Biar Bapak-bapak paham. Insyaallah suatu saat nanti Bapak mau enggak? Saya tanya, mau enggak Bapak sampai bisa mendeteksi itu hadis sahih atau dhaif? Mau enggak? Ya belajar, Pak. Harus perlu waktu. Ada kita pelajari nanti mustalahul hadis, kan gitu, Pak. Tapi sebenarnya, Pak, kalau kita ingin belajar hadis, pertama itu yang harus diperhatikan adalah ya kita juga harus paham bahasa Arab dikit-dikit sebenarnya. Serius, Pak. Karena kunci kita bisa mengerti hadis Nabi itu ya bahasa Arab. Karena kalau kita tidak paham bahasa Arab nanti masalah. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah apabila Bapak mendengarkan hadis Nabi, maka akan mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan cahaya, kan begitu. Ya. Jadi Bapak dengarkan. Insyaallah Bapak menjadi seorang al-mustami', ya, pendengar insyaallah ya. Kemudian fawa'aha, kemudian memahaminya, dipahami dulu gitu kan. Ketika Bapak mendapatkan kiriman hadis Nabi, ya dilihat dulu, tanya dulu. WhatsApp Ustaz afwan, saya mendapatkan kiriman matan hadis ini. Kira-kira ini sahih apa dhaif Ustaz? Saya ingin copy paste dan nge-share lagi ke teman-teman saya. Kan bagus kalau begitu, Pak. Dilihat lagi. Waduh, Pak. Ini dibacanya sih luar biasa nih keutamaannya nih. Tetapi sayang gitu kan, takhrij hadisnya ini dhaif. Bahkan maudhu', tidak ada dalam hadis ini. Nah, udah kalau begitu ya udah, enggak usah dikirim lagi. Terputus
Di bapak saja, tidak boleh di share ulangkan begitu. Kemudian yang ketiga adalah wa hafidhaha, menghafal hadis-hadis Nabi juga akan mendapatkan doa Nabi itu. Jadi bapak minimal bisa ya berusaha untuk menghafal hadis-hadis Nabi yang pendek-pendek gitu loh Pak. Kan anak-anak kita di sekolah itu diajarkan doa-doa atau hadis-hadis Nabi pendek, yang pendek-pendek anak-anak kita. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh minum sambil, itu kan hadis Nabi Pak, diajarin di sekolah anak-anak. Gitu. Jadi anaknya hafal gitu, la yashrabanna ahadukum qa'iman, depan dia ada bapaknya, minum ambil berdiri. Diulangi lagi tuh, Bapak la yashrabanna ahadukum qa'iman. Apa nak artinya? Duduk Pak, minumnya begitu. Nah, luar biasa tuh. Ada tuh ad-dinu an-nasiha. Anak-anak saya sekarang lagi senang-senang ngafalin hadis-hadis Nabi itu. Bahkan doa-doa Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak kelas 3 SD, Pak. Bagus ya, diajarin hadis. Di mobil tuh ngulang-ngulangin karena besok mau ditanya ustazahnya. Ngapain nak? Ngafal hadis di. Bener enggak ucapan Kakak Bi? Nanya begitu. Wih, luar biasa tuh. Anak-anak kita kalau diajarkan yang baik-baik, insya Allah akan menjadi anak yang baik, Pak. Makanya pendidikan penting atau tidak, Pak? Penting banget, Pak. Makanya udah Bapak kerja, atau Bapak bahasanya Pak, kerja mati-matian ya, jangan sampai mati lah, Pak. Kasihan anaknya kerja sampai mati begitu. Kerja mah ya wajar aja gitu kan. Kerjanya sampai banting tulang, jangan dibanting-banting tulang, Pak, lah sakit, Pak. Udah kerja aja bismillah gitu. Mudah-mudahan anak kita menjadi seorang penghafal ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahu akbar. Jadi nanti apa yang tidak keluar dari lisan anak kita kecuali Al-Qur'an dan hadis, Pak. Allah. Mantaplah, mudah-mudahan ya. Yang keempat adalah waballaghaha, dan menyampaikan hadis Nabi juga akan mendapatkan doa dari Nabi. Makanya ballighu anni walau ayatan. Pagi ini Bapak mendapatkan hadis satu, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada kepada teman-teman Bapak. Ini termasuk ballighu anni walau ayatan. Sampaikan tentang Nabi, tentang hadis Nabi walaupun satu ayat. Wah, luar biasa. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Yuk kita masuk ya ke dalam pembahasan hadis yang pertama. Al-hadisul awal. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Pegang kitabnya atau tidak? Zaman sekarang keren, Pak. Belajar kitab kagak ada kitabnya. Google luar biasa Bapak ini. Searching, googling. Insyaallah saya minta kepada pengurus untuk menyediakan kitab kecil saku, tahu Arba'in. Di toko buku banyak. Beli ajalah 50 biji, murah kok, 5.000, 7.000, bener Pak. Jadi ketika mau kajian dibagiin, setuju nggak? Ya daripada nganggur sih, diem baik. Nanti semua bagiin tuh, silakan Pak, ambil satu-satu. Lihat bahasa Arabnya. Namanya Ustadz kan manusia Pak, takut salah baca diingetin atuh Pak. Setuju ya? Tapi saya ini Pak, pesan kepada Bapak, beli buku tanya saya dulu. Mana yang bagus? Ini kejadian nih, demi Allah kejadian. Saya juga mengisi kitab Arba'in di Rawabuntu BSD itu. Tahu Bapak di Rawabuntu tuh ada pom bensin, seberangnya ada masjid pinggir jalan gede di BSD, Al-Istiqomah ya. Ustadz, tolong isi Arba'in. Oke, kitabnya udah dibeli belum? Udah Ustadz. Oke, mana kitabnya? Saya buka. Itu kitab udah dibeli banyak Pak ceritanya nih. Waduh. Ketika itu pembahasannya di hadis yang keempat ya. Tentang apa?
ketentuan manusia itu telah ditentukan semenjak di dalam rahim ibunya itu. Bapak percaya atau tidak? Satu kata bahasa Arabnya nggak ada di situ. Kalau terjemahan salah saya masih maklumi, tapi kalau satu kata bahasa Arab hilang saya nggak bisa terima. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, gitu ya bahasa Arabnya. Arba'ina yauman nutfatan. Harusnya begitu ya. Sesungguhnya di antara kalian itu dikumpulkan yujma'u khalquhu, penciptaannya gitu kan, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya itu arba'ina yauman, apa artinya 40 hari, nutfatan, masih dalam keadaan air. Percaya enggak nutfatannya enggak ada? Pak sini Pak, apa Ustaz? Bapak tahu enggak kitab ini ada kesalahan? Enggak tahu, pokoknya saya beli, tolong cariin arba'in, saya beli banyak 50. Arba'ina yauman, nutfatan enggak ada. Udah susah, tiban satu kata, ngomong begitu Pak. Allahu Akbar, enggak boleh. Saya tanya sama Bapak, boleh enggak kita menghilangkan satu kata perkataan Nabi? Allahu Akbar. Kalau di situ tulis arba'ina yauman saja, artinya apa? 40 hari. Dalam keadaan apa? Kan enggak jelas, Pak. Nutfahnya hilang sih. Ustaz, gimana dong, kita udah beli banyak, balikin. Kalau perlu kita datangin penerbitnya. Setuju enggak, Pak? Kalau perlu kita datangin penerbitnya. Kenapa bisa hilang nutfah? Makanya sekarang hati-hati Pak, apalagi kalau Bapak main handphone. Bapak-bapak milenial banget sih. Dikit-dikit serba gadget. Al-Quran, gadget. Coba buka, Bapak klik tuh, Play Store. Atau di App Store, atau di aplikasi download tuh. Klik Al-Quranul Karim. Saya tanya sama Bapak, banyak gak macamnya di situ? Macam-macam gak di situ Pak? Pertanyaannya, Bapak yakin gak kalau itu benar? Bapak kalau lihat dalam Al-Quran, sifat orang Yahudi adalah minal ladina hadu, dari orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Na'udzubillah Pak. Mereka merubah Al-Quran dari tempat yang semestinya Pak. Sekarang saya tanya Pak, itu dibikin pakai uang nggak Pak aplikasi? Pakai uang. Bisa nggak mereka modalin orang bikin Al-Quran, ubak-ubak dalamnya, ini duitnya, bisa nggak Pak? Saya pernah ngajarin satu keluarga, ini cerita dulu Pak, sebelum masuk tema nggak apa-apa deh, yang penting kita mukadimah dulu, biar Bapak hati-hati. Satu keluarga saya ajarkan tahsin tilawah Al-Quran ceritanya. Bapaknya nggak mau pakai mushaf, tahu mushaf nggak? Ma makna mushaf? Apa arti mushaf Pak? Ma bainal jildaini mushafun. Mushaf itu terdiri dari jilid kanan dan jilid kiri, itulah mushaf. Kalau suhuf lembaran. Kalau di handphone namanya apa? Bapak keren amat sih Pak. Bisa saya katakan Bapak bid'ah nggak Pak? Kalau yang senang deket-deket bid'ah begitu Pak. Jangankan Al-Quran, mushafnya aja Nabi tidak pernah memerintahkan untuk membukukan dalam mushaf loh Pak. Oke, sekarang gini Pak. Bapaknya megang handphone, kita lanjutkan cerita ya. Handphone banget. Bapak nggak pegang mushaf? Enggak Ustaz, saya cukup handphone udah terbiasa. Oke. Anaknya, istrinya semua menggunakan mushaf ceritanya. Suatu ketika saya meminta kepada keluarga itu untuk menekan satu huruf ketika itu. Karena posisi huruf itu bertasydid. Paham ya Pak ya? Hurufnya bertasydid. Apa Pak? Bertasydid. Ya, jadi tasydid itu artinya double. Berarti menurut Bapak kalau ada huruf bertasydid bacanya ditekan atau tidak? Oke. Coba Bapak, Ibu, Adik tekan. Ketika itu saya ingat katanya itu adalah faddola. Faddola.
Dod bertasydid. Maka kan harusnya kan bacanya kan faddola. Setuju nggak Bapak-bapak? Tekan ya Pak ya. Coba adik teken, mau neken tuh. Lihat Al-Qur'annya, lihat. Faddola dibaca sama adiknya faddola. Ibunya juga mau faddola. Itu si bapak-bapak nggak mau neken Pak. Sampai ribut Pak. Teken Pak, faddola. Diteken dotnya faddola. Ustadz, mohon maaf, gimana saya mau neken orang tasydid yang nggak ada dalam aplikasi? Dalam aplikasi itu tasydidnya nggak ada, percaya nggak Pak? Saya tanya sama Bapak deh, perkara tasydid huruf yang tidak bertasydid berubah mempengaruhi makna atau tidak? Jawab semua. Hanya tasydid nih, tasydid ya. Kita berbicara tasydid. Sekarang coba ikuti saya semua, ikuti. Coba sekarang. Kita baca 3 huruf. Jim, lam sama sin. Coba. Jalasa. 1, 2, 3 semua. Ikutin yang kenceng. Jalasa. Sekarang tekan lamnya di tengah. 1, 2, 3. Tahu caranya? Kalau kita tekan lamnya tengahnya, jalasa. Kan begitu? Yang pertama kita tanpa tasydid. Baca. Ucapkan 1, 2, 3. Jalasa. Tekan lamnya. Oke. Kita artiin ya Pak ya. Jalasa. Tanpa ditekan lamnya itu artinya duduk. Duduk. Paham duduk Pak? Bapak sekarang lagi duduk tuh. Itu jalasa yajlisu artinya. Tapi kalau kita tekan lamnya, jalasa, mendudukkan. Saya tanya sama Bapak, duduk sama mendudukkan beda nggak? Jawab semua. Nikah sama menikahkan beda nggak? Bapak mau yang mana? Astagfirullahaladzim. Ke situ lagi saya nanyanya. Aduh ya Allah. Nakaha, nikah. Ankaha, menikahkan. Atau nakaha, menikahkan. Ankahtuka wazawwajtuka. Bapak nanti yang punya anak perempuan siap-siap itu. Makanya saya bilang, Pak, Ustadz bukannya cuman tasydid doang yang nggak ada, nggak masalah. Nggak boleh. Gundul aja, bahasa Arab yang gundul, kalau tasydid itu nggak boleh dihilangkan. Tasydid nggak boleh kalau gundul Pak. Tahu bahasa Arab gundul nggak Pak? Yang gondrong aja Bapak sering salah. Tahu gondrong nggak Pak? Bapak baca Quran nih, kan ada harokatnya tuh Pak. Fathah, kasrah, dhamma, tanwin, betul nggak? Masih sering ketuker-tuker, ini lagi kagak ada harokatnya, atau bingung Pak? Belajar kitab kuning, gundul aja. Tasydid itu wajib harus ada Pak. Kalau enggak nanti masalah. Saya lihat aplikasi sini Pak. Saya lihat aplikasi Al-Qur'annya. Bapak pasti kaget Pak kalau lihat aplikasinya apa. Sering banyak orang pakai lagi. Ya Allah Pak. Nanti kita harus sharing nih Pak. Aplikasi apa yang bagus. Ya Pak ya. Terus yang kedua, saya lihat lagi aplikasinya. Di bawahnya kan biasanya Arab, di bawahnya ada bahasa Indonesia Latinnya. Transliterasi. Biasanya kan kalau orang kan nggak tahu Arab kan baca Latinnya, setuju nggak Pak? Seorang mu'alaf belum tahu bahasa Arab, dia masuk Islam pengen baca Quran, yang dibaca Arabnya atau Latinnya? Harus bener nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim itu seharusnya transliterasi yang benar adalah nyambung bismillahnya. Bismillah ikut BISMILLAH, kan begitu? Tahu nggak di aplikasi itu gimana tulisannya? Bismi spasi Allah. Dikasih spasi sama dia Pak. Kira-kira kalau dikasih spasi itu bacanya gimana yang nggak tahu bahasa Arab Pak? Iya kalau dia bisa tafkhim Allah. Kalau dia tidak bisa tafkhim, bismi Allah Pak.
Coba bayangkan siapa yang membuat aplikasi itu. Pertanyaannya, kenapa tidak di-share? Kenapa tidak dibatasin? Setuju nggak Pak? Yang masuk leser Al-Quran harus melalui apa namanya itu Pak? Ya itu dia. Ini firman Allah, nggak boleh sembarangan masuk. Wah bahaya itu. Akhirnya bapak-bapak apa? Si bapak itu yang ngajinya nggak mau neken. Sekarang bapak terserah mau neken apa kagak. Mau bapak yang neken atau saya tekan bapak? Saya mau neken Ustaz, mau. Saya terangkan tuh dalam whiteboardnya. Begini maknanya Pak kalau penekanan itu. Kayak seperti gini. La ilaha. Coba bapak baca. Kalau apa namanya itu? Kalimah al-ulya, artinya kalimat tertinggi kita ya. Yang kita tahu adalah ya kalimatut tauhid itu adalah la ilaha. Itu ditekan dalamnya, jawab semua. Illa. Begitu bukan sih bacanya, Pak? Coba ikuti saya. Illa. Coba lamnya tidak usah ditasydid. 1 2 3. Berubah enggak maknanya? Kalau kita tasydid lamnya, illa itu artinya selain atau kecuali. Kalau kita lepaskan tasydidnya, ila kepada. Ada nggak Pak orang yang zikirnya lamnya lama-lama lepas tasydidnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilallah. Gimana sih Pak? Apa artinya kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah? Apa artinya? Tidak ada Tuhan kepada Allah. Maksudnya apa Pak? Nggak nyambung dong. Makanya pelan-pelan aja kalau zikir Pak. Di kampung zikirnya Pak Kiainya pelan amat sih. Udah bagus santai. La ilaha illallah. Pak Kiai lemas amat sih. Kayak ditambahkan ku abdi amplopna. Gas. Itu kenapa tiba-tiba Kiainya mau ngegas tiba-tiba cepat Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Itu tiba-tiba illallah. Ngegeriang doang Pak. Tidak boleh itu kayak begitu Pak. Lamnya yang seharusnya panjang jadi pendek. La ilaha illallah, la ilah. Gimana sih Pak? La ilah. Enggak boleh. Lam kalau pendek artinya apa? Benar-benar Pak. Masa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar-benar ada Tuhan selain Allah. Benar-benar ada Tuhan selain Allah. Gimana menurut Bapak? Saya pernah dengar adzan tuh di daerah BSD. Sampai sekarang masih begitu Pak. Asyhadu an la ilaha. Fatal nggak Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Orang pendek sih lamnya. Lam kalau pendek lamut taukid namanya. Lam untuk menekankan. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Pendek semua kan. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku benar-benar pedih. Begitu enggak? Gimana kalau ada imam mau bacanya gini. Inna azabi lasyadid. Apa artinya Pak? Sesungguhnya azabku tidak pedih. Gimana sih Pak? Hati-hati Pak. Pernah tuh khotib juga saya sering tuh. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Itu pendek lamnya. Kenapa di ayun-ayun begitu sih? Wala dzikrullahi akbar. Kalau pakai lam itu lam alif artinya apa Pak? Tidak. Jadi wala dzikrullah, tidak benar mengingat Allah itu. Artinya begitu Pak. Itu kan sebenarnya wala dzikrullahi akbar. Benar-benar
Mengingat Allah. Gitu artinya, harus mengingat Allah. Saya kadang kalau jadi makmum pendengar nih, aduh macam-macam aja ini orang. Enggak boleh, Pak. Bapak mah enggak nges sih. Kadang kan ada yang ngayun dikit. Itu ngaruh Pak ngayun-ngayun begitu. Enggak usah diayun-ayun. Yang tidak seharusnya diayun. Nanti pusing. Paham insyaallah, Pak? Jadi nanti saya pesan kepada pengurus, boleh ya, pesan kitab yang kecil-kecil aja lah. Kitab yang kecil-kecil. Dan kalau mau ada terjemahannya, cari yang terjemahannya itu ini. Bapak pernah beli nggak kitab, kemudian di situ terjemah, misalkan An Amiril Mu'minina radhiyallahu anhu. Cari radhiyallahu anhunya itu benar-benar bahasa Arab radhiyallahu anhu. Bukan RA doang. Ini saya tanya sama Bapak, Bapak sering dapat RA enggak? Apa artinya RA, Pak? Raden Ajeng, Pak. Emang iya, Pak, juga begitu. Saya pribadi termasuk orang yang ya kalau ada terjemah RA tuh kurang pas di hati. Sekarang gini, Pak. RA itu kan tidak harus radhiyallahu anhu saja, Pak. Setuju nggak? Bisa nggak tiba-tiba radhiyallahu anha? Bisa nggak tiba-tiba radhiyallahu anhuma? Pernah nggak? Bisa nggak tiba-tiba radhiyallahu anhum? Bisa nggak? Itu kira-kira hu, ha, huma, hum tuh di Indonesia ini RA saja atau ada tambahannya? Saya tanya, Pak, dari Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman dan Ali, RA-nya apa artinya? Kalau Bapak paham kan anhum. Kalau nggak paham, jangan-jangan radhiyallahu anhu doang, Pak. Tuh. Makanya saya bilang kalau terjemah juga harus cari. Kan ada tuh Pak terjemahannya tuh. Radhiyallahu anhunya bulat bahasa Arab. Ada kitab yang radhiyallahu anhunya itu bahasa Arab juga, paham nggak, Pak? Jadi Bapak boleh pilih-pilih kitab. Oh, ini bagus nih. Atau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia tapi lengkap, itu bagus. Kita kadang, Pak, males manjangin, jadinya di apa namanya itu, Pak? Disingkat. Lah kalau bahasa Inggris mah nggak ngaruh, Pak, OTW. Ya bodoh amat bahasa Inggris mah, Pak. Apa OTW, Pak? Wih, on the way, Pak. Kalau BTW, wih, by the way. Bapak ini milenial banget sih. Dulu saya pulang dari Mesir ya, di WA begitu gak paham, Pak. Dari Mesir gitu. Aina anta, saya bilang. Di mana kamu? OTW. Sampai saya telepon, Pak, nanyain itu OTW apa? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma makna OTW? Ya Allah, ente katrok, ngomong begitu, Pak. Waduh, dibilang katrok saya, Pak. Ya, nggak kekinian kamu mah, katanya. Teman saya itu. OTW itu on the way. Allahu Akbar. Saya tanya, Pak, bahasa Arab bisa disingkat-singkat nggak sih, Pak? Ayolah. SAW apa artinya, Pak? Makanya Bapak seneng ngetik di Arab dengan singkatan ASS titik-titik WRWB. Jawabannya WWW. Benar-benar Allahu Akbar. Gimana menurut Bapak kayak begitu, Pak? Bapak buka kamus bahasa Inggris, ASS itu kalau bukan pantat artinya, Pak. Saya tanya sama Bapak, pantat bahasa Inggrisnya apa? Tuh. Masa, Pak, mau ngundang saya ngomongnya pantat dulu, Pak? Saya nggak suka, Pak. Lebih baik Bapak ketik SALAEM. SALAM, salam. Lebih tepat begitu, Pak. Salam daripada as, Pak. Terus saya tanya, itu apa, Bu? W 3 kali udah kayak situs. Ustaz, W 3 kali itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat triple W.
Jujur Pak, Bapak yang termasuk begitu bukan? Ay kadang-kadang Bapak. Maka sekarang udah bagus tuh, ada meme-meme yang bahasa Arab di dalam kotaknya, kirim itu lebih bagus Pak. Lengkap assalamualaikumnya, setuju nggak? Iya, sekarang mah sampai ngedoain orang mati aja udah ada Pak. Ngedoain orang mati nih, cuman saya koreksi di grup, yang matinya perempuan, Allahumma gfirlahu dikirim. Saya omelin semua tuh, Pak hati-hati dong, lihat dulu dong, isim domirnya lihat. Yang meninggal siapa? Perempuan. Cari yang ha. Ini mah hu semua. Biar keren tuh. Sok Arab gitu loh. Tapi kan tidak tepat Pak. Kalau laki-laki hu, perempuan. Kalau laki-laki perempuan, jangan hu ha Pak. Mentang-mentang laki-laki hu, perempuan ha. Ya, laki-laki perempuan hu ha. Enggak bisa. Ada ilmunya. Tuh. Awas hati-hati gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, zaman sekarang ini serba digital. Nonton TV aja. Ini lagi ribut nih Pak. Lagi ribut. Allahu Akbar. Serba digital sekarang semua eranya Pak. Kita tidak boleh hindari. Kita tidak boleh menghindar. Lanjut. Ada manfaatnya enggak Pak? Ada manfaat untuk dakwah enggak? Buktinya tuh 2 handphone depan saya. Mantap nggak Pak? Coba kalau 10. Pusing nggak pengurus nyari handphone? 2 handphone. Manfaatnya adalah yang di rumah bisa dengar saya. Lah dulu mah susah Pak. Mengandalkan sound system mic kadang nggak dikeluarkan di dalam aja kan begitu Pak. Ada lagi tuh beberapa masjid yang aspek, tahu nggak aspek? Anti speaker ada nggak? Bapak pernah nggak sholat Jumat nggak ada speakernya, pernah nggak ngalamin? Apa Pak bid'ah? Dia ngomong bid'ah tentang speaker, ke masjidnya bawa motor. Keren amat sih. Kecuali dia markirin ontanya. Bisa dibayangkan Ustadz Oji dari BSC ke sini naik onta? Ditelepon sama Pak Agus, Ustadz di mana? Ontanya belum minum Pak. Allahu Akbar. Enggak usah terlalu kaku sih Pak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Pernah dengar kata-kata itu enggak? Kata Nabi, kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Serius Pak. Kira-kira Nabi mengizinkan enggak kita ke masjid menggunakan kendaraan kita? Insya Allah Pak. Makanya Nabi itu luar biasa nggak? Nabi itu tahu seolah-olah ke depan tuh akan ada motor, akan ada mobil. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia dan seisinya ini akan dilaknat oleh Allah kecuali untuk mengingat Allah. Seolah-olah kan Nabi tahu Pak. Boleh Bapak ke masjid pakai mobil? Nyalakan mobil terindahnya ke masjid Pak. Cuma kalau rumahnya di depan masjid jangan nyalain mobil Pak. Loncat aja Pak. Tapi kalau jauh 1 kilo 2 kilo nyalakan kendaraan terbaiknya. Insya Allah kendaraannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bagus Pak itu Pak. Aduh capek kakinya habis. Nyalain motornya, nyalain. Parkir di situ. Bismillah Pak. Saya mau pakai motor gedenya. Pakai. Untuk Allah, karena Allah. Insya Allah barokah Pak. Begitu dong Pak. Ya, jadi begitu. Jadi nanti bapak-bapak dipersiapkan kitabnya. Kemudian nanti kita akan bahas kitab itu per hadis gitu ya. Kita akan bahas tentang asbabul wurud. Jadi kalau belajar hadis itu ada istilah apa Pak? Asbabul wurud. Kalau Al-Qur'an asbabun nuzul. Nah, beda nih. Kalau kita belajar tafsir, saya juga jurusan tafsir qadarullah. Itu ada istilahnya asbabun nuzul. Apa artinya, Pak? Sebab-sebab diturunkannya ayat ataupun surah dalam Al-Qur'an. Nah, kalau hadis asbabul wurud. Sebab-sebab adanya hadis itu kenapa? Penting nggak kita belajar asbabul wurud? Jawab, Pak.
Penting banget gitu loh. Makanya kalau Bapak tahu asbabul wurud, Bapak tidak akan mudah membidah-bidahkan orang. Tiba dikit-dikit bacain hadis Nabi wasyarul umuri muhdatsatuha. Awas Pak, ada asbabul wurudnya. Contoh, nggak apa-apa ya, pertama mukadimah dulu kan, kita kan baru kenalan nih. Pekan pertama kan saya arba'in, jadi insya Allah pekan lagi udah ada kitabnya insya Allah ya. Insya Allah saya doain mudah-mudahan pengurus bisa membelikan kitab untuk jamaah semua. Catat Pak yang mau Pak, catat ya. Nanti, tenang pokoknya dah, ya gitu. Ya tulis ya. Yuk iuran. Seperti itu. Nah contoh begini. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang pakaian yang menutupi mata kaki. Apa istilahnya Pak? Isbal. Apa Pak? Isbal. Ada asbabul wurudnya nggak? Nabi gitu ya, sampai mengeluarkan sabdanya itu ada sebabnya nggak? Ada Pak. Makanya harus dicari tahu gitu loh. Bapak kainnya terlalu nutupin, bisa dipotong nggak? Taikin dikit. Wah, nanti Bapak bisa masuk ke dalam neraka. Ngeri nggak Pak? Lihat tuh hadis Nabi itu, kan gitu. Ternyata pas dicari asbabul wurudnya, kenapa Nabi mengeluarkan sabdanya seperti itu? Ternyata kebiasaan orang Yahudi, tuh kan begitu Pak ketahuan. Orang Yahudi itu kebiasaannya kalau pakai baju nyapu lantai, paham insya Allah? Nyapu lantai, ya, itu adalah bentuk kesombongan, itu Pak ya. Yang kedua adalah kotor kata Nabi kan. Pernah dengar nggak Pak? Akhwat itu harusnya mah kainnya yang gede. Jadi ketika kena air, kena debu, kena tai kotok, suci sendiri. Ada nanya Pak jamaah akhwat muslimah pakaiannya harus gombrong. Jadi kalau misalkan ada debu, ada kotoran, kemudian kena debu lagi, insya Allah tersucikan. Kalau musim hujan, insya Allah hanyut, keseret. Maka saya bilang juga harus diperhatikan pakaian muslimah juga seperti apa. Saya di Mesir Pak, di Mesir nih, kan ada masjid namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Masjid itu nempel dengan kuliahnya perempuan, banat untuk di Mesir. Saya sering juga mampir ke situ. Kan itu kan masjid umum, jadi rumah saya dekat situ, saya sholat jamaah di situ. Kemudian kan itu kan ustazahnya, tahu ustazah nggak Pak? Apa arti ustazah Pak? Profesor. Serius Pak, profesor di Mesir itu ustaz dan ustazah namanya. Jadi kalau Bapak ini profesor, titelnya itu alif ada hamzah koma sama d, itu artinya apa? Ustadz, doktor, profesor, doktor Pak. Di Indonesia banyak nggak profesor Pak? Imam sekali? Ustadz. Artinya apa Pak? Keren nggak Pak? Di sana Pak, ya ustadzi, profesor, prof. Maka saya pribadi sebenarnya dipanggil ustadz tuh, ya Allah Pak, belum pantas gitu loh Pak. Apalagi syekh Pak. Bapak manggil saya syekh Pak. Allahu Akbar. Wih, syekh gimana sih Pak? Asyekh itu profesor mah udah pasti asyekh mah. Asyekh itu kalau di Mesir Pak, Grandmaster Pak. Syekh Al-Azhar. Jadi yang memimpin Al-Azhar itu namanya asyekh Pak. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Waduh, keilmuannya Pak, beliau Pak, ketua ulama sedunia Pak, asyekh. Lah baru imam 2 kali asyekh. Syekh apa sih? Syekh apa Pak? Aduh, makanya saya bilang. Jadi ustazahnya di sana, profesornya di sana yang ngajarin apa namanya?
akhwat muslimat yang di Mesir itu ya, mahasiswi itu, saya lihat kan terlihat Pak, berpakaiannya kan terlihat Pak, ya nggak? Terlihat. Dan itu pakaiannya gamis yang agak sedikit longgar, dan ketika beliau masuk masjid dengan hijab yang panjangnya menutupi ini, langsung sholat Pak, kagak pakai mukena. Lah kalau istri kita, Pak ntar aja ya di rumah, kagak bawa mukena. Nah ini harus hati-hati Pak. Jadi ternyata pakaiannya biasa aja kok, gitu kan? Dan sholatnya juga. Jadi ketika pakaian menutup aurat itu sudah cukup menutupi aurat beliau, langsung takbir sholat kayak kita, selesai. Lah kalau kita ribet udah gitu mukenanya yang pisah, udah kayak jas hujan. Rok sama itu pisah, betul nggak? Nanya juga tuh. Ribet banget takbirnya Ustaz. Ketika sujud juga menghalangi tempat sujud. Udah gitu takbirnya digitu dulu baru masuk ke dalam. Waduh, saya bilang ini awas hati-hati. Kita harus bisa membedakan antara agama dan budaya. Setuju nggak Pak? Agama sama budaya beda nggak? Jawab semua. Nih peci yang saya pakai, peci nih gini nih. Ini budaya apa agama? Sarung yang Bapak pakai budaya apa agama? Bapak ke Mesir pakai sarung, jangan harap tidak diketawain. Kan saya pernah Pak dulu berangkat ke Mesir 2005. Saya tinggalin celana bawa sarung doang. Kata Abah nih, rahimahullah, nih sarung baru, wah mereknya bagus, pokoknya punya Abah, buat kamu di sana. Siap Bah. Itu kenapa Pak? Saya pakai sarung hari pertama, orang pada tahu mentertawakan nggak? Beda Pak ketawa sama mentertawakan Pak. Ini saya nggak enak perasaan, ini perasaan kan saya pakai wah sarung baru Pak, sarung baru bagus, adem ya kan. Baju baku kokoh, pakai pecinya hitam waktu itu mah. Itu boro-boro diteriakin, ya Muslim, hei Soekarno, begitu Pak. Saya diteriakin Soekarno pakai hitam mah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Soekarno itu identik dengan budaya Pak. Saya tanyakan sama teman saya orang Mesir. Ya Am. Kenapa ketawa? Kamu mentertawakan saya? Sini katanya. Kamu jangan pakai sarung lagi ya, izar. Lah kenapa ini pakaian Islam saya di Indonesia? Itu di Indonesia, di sini beda. Tahu siapa yang pakai sarung di sini? Orang yang pakai sarung itu adalah orang yang habis berhubungan suami istri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Besoknya untuk kekemulan saya Pak. Iya Pak. Ternyata di sana tuh sholatnya gamis kayak Bapak gitu, celana gitu aja di sana. Tuh, bedain Pak, bedakan budaya sama agama. Tuh. Allahu Akbar, serius Pak. Saya pernah waktu itu bawa jamaah ke Jordan, Palestina, Mesir, ya. Napak tilas ayat-ayat Allah. Orang Yahudi itu coba-coba pakai sorban Pak. Anta Muslim? Lah, ana Yahudi. Dia bilang gitu Pak. Kamu Muslim bukan? Bukan, saya orang Yahudi. Kenapa pakai? Saya ingin coba pakai budaya Arab. Ngomong gitu kok Pak. Kira-kira Pak kalau orang yang pakai udeng-udeng sorban, mancung orang Arab disangkanya siapa? Syekh. Lah padahal kan Yahudi Pak. Bapak di sini mah enak salam kan. Di sana mah saya bingung salamnya Pak. Orang ngomongnya bahasa Arab fasik sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas saya lihat di sini tandanya ada salib Pak. Waduh, ya namanya nggak tahu sih Pak. Luar biasa Pak kalau di sana. Maka saya bilang benar-benar harus bisa membedakan antara budaya sama agama gitu ya. Luar biasa nih. Makanya dulu mahasiswi di Mesir itu kalau nggak pakai mukena nggak mantap. Waduh anak baru 20 orang pakai mukena di Mesir. Pada geran tayang gitu kan. Apa teriakan orang Mesir Pak? Syaitan, syaitan, kasyaitan, kasyaitan. Orang putih-putih sih malam-malam Pak. Gerur 20 orang gitu Pak.
kasyayatin, seperti syaitan, katanya begitu. Luar biasa ya. Tapi itulah saya bilang waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Setuju enggak? Untuk saling mengenal gitu loh, Pak. Ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan untuk muqaddimah dulu dah, insyaallah next pekan depan kita sudah ada bulan depan di pekan pertama kita sudah pegang kitab insyaallah Arba'in An-Nawawi, akan kita bahas dengan saya insyaallah bersama-sama. Kita akan bahas detail bagaimana pembahasan Arba'in An-Nawawi itu insyaallah 40 hadis sahih. Kita akan bahas dari hadis pertama al-haditsul awal kepada hadis yang terakhir insyaallah. Siap Bapak-bapak, siap insyaallah? Mantap, siap ya. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan, di luar tema pun tidak masalah. Allah taala alam. Silakan.